Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Nah, kita masih di pelajaran yang ke-6 dengan tema memberi dengan rela dan hati yang gembira. Dan ini merupakan bagian yang kedua ya. Nah, kita dengarkan bersama-sama tujuan pembelajaran kali ini ya, yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup yang memberi dengan rela dan sukacita secara benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pembahasan kita mengenai persembahan dan makna memberi dengan rela dan sukacita. Pernahkah kamu mengalami sukacita ketika kamu memberi sesuatu kepada temanmu atau orang lain? Atau kamu malah merasa sedih karena kamu merasa kehilangan ketika memberi itu? Nah, kalau kamu merasa sedih, kamu harus belajar dari kisah Daud, Salomo, dan jemaat di Korintus. Mereka memberi dengan penuh sukacita. Mereka mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Orang sering beranggapan bahwa ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, ia kehilangan. Sebenarnya tidak. Ketika kita memberi, memang sesuatu itu hilang. Namun, maksud baik kita dan perbuatan baik kita tetap ada di dalam diri kita. Semakin banyak kita berbuat baik, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu menjadi sesuatu kebiasaan. Dan jika sudah menjadi kebiasaan, hal itu akan susah lepas dari diri kita lagi. Karena ini adalah kebiasaan yang baik, tidak salah jika membiasakan diri memberi dengan rela dan dengan hati yang gembira. Kemudian, kita akan bertumbuh dalam kebaikan itu terus-menerus. Yang dikenang dari diri kita adalah kebaikan-kebaikan kita itu. Kebaikan itu kemudian tumbuh dalam hidup orang lain juga, tidak hanya menjadi milik diri kita. Mengapa? Karena pada dasarnya orang mau belajar sesuatu yang baik dari sesama. Karena itu, belajar dari kisah dari Daud serta jemaat Korintus. Mari kita terus-menerus menyediakan diri kita untuk memberi. Apa yang kita berikan kepada orang lain hanyalah simbol dari cinta dan perhatian kita kepada sesama. Dengan demikian, hidup ini menjadi lebih indah. Dengan memberi, kita mau menjadi bagian dari hidup sesama kita. Nah anak-anak, saat ini kita menghayati makna persembahan. Ceritakanlah kisah dan perasaanmu ketika memberikan persembahan kepada orang lain yang membutuhkan atau ketika memberikan
memberi persembahan di gereja. Nah, apa perasaan kita? Apakah sedih atau senang ketika memberi sesuatu kepada orang lain? Itu tergantung kita masing-masing ya. Kita bisa ceritakan itu. Nah, anak-anak, saat ini kita belajar dari nyanyian ya. Kidung Jemaat nomor 302, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Nah anak-anak, ketika kita mendengar syair dari lagu tadi, kira-kira apa pesannya bagi kita? Ya, benar. Memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukacita dan rela hati. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk di kesimpulan dari materi kita ya. Sumber segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini berasal dari Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita melalui pekerjaan orang tua atau pemberian orang lain kepada kita. Karena itu, kita juga pantas untuk meneruskan kebaikan dan berkat Tuhan itu kepada orang lain melalui persembahan yang kita berikan di gereja atau langsung kepada orang yang membutuhkan dengan berupa uang atau benda-benda yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita dan kita memberi kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih kita kepadanya. Oleh karena itu, berilah dengan hati yang rela dan bersukacita, dan Allah akan semakin mengasihimu. Nah, anak-anak, demikian untuk pembahasan kita. Kita akan akhiri. Mari kita bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, Allah sumber kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, melalui orang tua dan orang-orang yang mengasihi kami. Ajarlah kami untuk memberi persembahan dengan hati yang rela dan bergembira. Tolonglah kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, agar dengan begitu kami memuliakan nama Tuhan yang mengasihi semua orang. Ya Allah, kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.